Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 13 November adalah Santo Stanislaus Kotska. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Awal kehidupan. Santo Stanislaus Kotska ia lahir di Rodzkowo, Polandia pada tanggal 28 Oktober 1550. Ayahnya bernama Johannes Kotska, adalah seorang senator kerajaan Polandia dari keluarga bangsawan Zakrosim, dan ibunya bernama Margaret de Dorby-Kryska. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Kakaknya, Paul Kotska, masih hidup saat upacara beatifikasinya pada tahun 1605. Di rumahnya, kedua kakak beradik ini dididik dengan keras, bahkan kadang-kadang kelewatan keras. Untungnya tindakan itu bermuara pada sifat kesalehan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepatuhan anak-anak tersebut. Sekolah di Vienna. Pada tanggal 25 Juli 1564, Stanislaus, Paul, serta guru pribadi mereka tiba di Vienna, Austria, untuk masuk sekolah Yesuit yang baru saja dibuka 4 tahun sebelumnya. Stanislaus cepat menjadi seorang siswa yang mencolok di antara teman-temannya selama 3 tahun ia bersekolah di situ. Tidak hanya karena keramat tamahan dan keceriaannya, tetapi juga karena kesalehan dan semangat religiusnya yang sangat tinggi. Saat dalam proses beatifikasi, Paul saudaranya berkata, ia mempersembahkan diri sepenuhnya pada hal-hal spiritual yang kerap kali menyebabkan tak sadar diri, terutama saat berada di gereja para pendiri Yesuit di Vienna. Hal seperti itu juga pernah terjadi pada diri saudara saya di rumah kami saat Paskah ketika ia sedang duduk di meja bersama orang tua kami dan orang-orang lain. Sikap ketaatan Stanislaus yang luar biasa ini pernah membuat jengkel Paul kakaknya. Kejengkelannya ini menyebabkan dirinya memperlakukan Stanislaus yang tidak bersalah dengan kekerasan. Stanislaus menerima semuanya dengan tabah. Namun suatu hari habis juga kesabarannya. Dan suatu malam saat ia menderita cacian dan pukulan dari kakaknya, ia membalasnya dengan kata-kata, perlakuan kasarmu akan berakhir saat aku pergi jauh nanti dan tidak akan kembali lagi. Kamu nanti harus menjelaskan kepergianku kepada ayah dan ibu. Mendengar kata-kata tersebut, Paul kembali membalasnya dengan cacian yang lebih kasar pada adiknya. Menuju ke Roma. Sementara itu kehidupan religiusnya semakin mendalam. Ia lalu memutuskan untuk masuk biara Serikat Yesus dan menjadi seorang imam. Selama 6 bulan, ia telah mempertimbangkan keinginannya ini sebelum ia memberanikan diri untuk berbicara tentang hal ini kepada para atasan di sekolah Jesuit di Vienna. Mereka ragu-ragu untuk menerimanya karena takut akan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh ayahnya apabila tidak setuju dengan keputusan anaknya tersebut. Stanislaus bisa memahami situasi ini. Karena itu ia memutuskan untuk melamar ke biara induk Serikat Yesus di Roma. Jarak dari Wina ke Roma jauhnya lebih dari 1000 km dan Stanislaus harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Pada masa itu untuk perjalanan sejauh itu dengan tanpa kendaraan, tanpa bekal, tanpa pemandu, dan tanpa perlindungan adalah sangat berbahaya. Namun semua itu tidak menghalangi Stanislaus untuk berangkat ke Roma dan masuk biara Jesuit. Pada pagi hari di saat ia hendak berangkat, ia memanggil pelayannya dan menyuruhnya untuk memberitahu kakaknya Paul dan gurunya bahwa ia tidak akan kembali hari itu untuk makan malam. Kemudian pemuda bangsawan ini mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa dipakai oleh para pengemis dan mulai melangkah menuju Roma. Saat malam tiba, Paul dan gurunya baru menyadari bahwa Stanislaus telah melarikan diri. Dengan marah mereka mulai mengejarnya. Namun setelah sekian lama mengejar dan mencari-cari, mereka tidak juga menemukannya. Ketika kuda-kuda mereka sudah kelelahan, mereka menolak untuk mencari lebih jauh dan pulang ke Vienna. Mereka mungkin mencari pada rute yang keliru, atau mungkin karena tidak mengenali Stanislaus yang mengenakan pakaian seorang pengemis. Stanislaus sempat tinggal selama 1 bulan di kota Dillingen, Jerman, di mana provisial Serikat Yesus saat itu, Santo Petrus Canisius menempatkannya bersama para calon novis di asrama sekolah untuk mengujinya. Stanislaus tiba di Roma pada tanggal 25 Oktober 1567. Ia sudah sangat kelelahan dan lemah oleh perjalanannya. Karena itu Superior Jenderal Jesuit saat itu, Santo Franciscus Borgia, memintanya untuk beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum masuk novisiat Jesuit di biara Santo Andreas. Selama 10 bulan sisa hidupnya, menurut kesaksian pemimpin biara novisiat tersebut,
Stanislaus adalah model dan cermin dari kesempurnaan hidup religius. Stanislaus wafat pada tanggal 10 Agustus 1568 saat perayaan pesta Santo Laurentius. Tubuh Stanislaus jatuh sakit akibat demam tinggi dan ia tampak bisa merasakan bahwa saat-saat terakhir hidupnya telah tiba. Ia menulis sepucuk surat pada Bunda Maria memintanya untuk mengangkatnya ke surga agar dapat merayakan pesta kenaikan Bunda Maria ke surga bersama-sama. Imannya dalam Bunda Maria yang telah memberinya banyak tanda ilahi sekali lagi memberikan mukjizat. Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 4 dini hari, saat ia sedang kusuk berdoa kepada Tuhan, bersama para orang suci dan Bunda Maria, jiwanya yang indah meninggalkan tubuhnya dan kembali pada Sang Pencipta. Wajahnya bercahaya dengan penuh ketenangan. Seluruh kota Roma segera menjadikannya sebagai seorang santo. Banyak orang dari berbagai daerah buru-buru datang untuk memberikan penghormatan pada diri Stanislaus dan kalau memungkinkan memperoleh peninggalan miliknya. Di kemudian hari banyak orang cacat yang menjadi sembuh karena perantaraannya. Kanonisasi. Tahta Suci Vatikan meresmikan beatifikasi Stanislaus pada tahun 1605 dan ia dikanonisasi pada 31 Desember 1726. Santo Stanislaus adalah seorang santo yang dikenal di Polandia dan banyak institusi religius yang telah memilihnya sebagai santo pelindung murid-murid mereka. Penggambaran dirinya dalam dunia seni sangatlah beragam. Ia kadang-kadang digambarkan menerima komuni suci dari tangan para malaikat, kadang-kadang digambarkan menerima tubuh bayi Yesus dari tangan Bunda Maria, atau ia digambarkan sedang berada di tengah-tengah peperangan mengusir para musuh dari tanah airnya. Terkadang ia juga digambarkan sedang berada di dekat sebuah sumber air dan sedang meletakkan kain yang basah di dadanya. Ia menjadi tujuan doa orang-orang untuk kesembuhan penyakit jantung yang berdebar-debar dan penyakit yang berbahaya.